Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu siu kambing di bulan September 2021. Kita lihat sama-sama ya apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama siu kambing, kita ambil kartu untuk kamu. Kartu ini yang menarik perhatian saya. Kita lihat kamu dapat kartu apa yang pertama ini. Di sini ada kartu pecutan ya. Ini seperti sapu ya. Menandakan bahwa ada hal yang terjadi berulang. Ada kegagalan, ada kekecewaan, ya, ada kesedihan, ada kesakitan ya. Ini hanya sebuah nasihat untuk kamu ya. Jangan gampang mengambil keputusan. Jangan melakukan sesuatu tergesa-gesa. Jangan memutuskan sesuatu ketika kita sedang emosi. Ya, hati-hati. Hindari untuk salah paham sama orang, bertikai ya. Andai ada hal yang membuat kamu merasa trauma, mungkin ada kepahitan, mungkin ada hal yang kamu alami yang membuat kamu merasa gagal gitu ya. Ketika kita mengalami kegagalan bukan berarti itu akhir dari segalanya. Kegagalan bisa juga sebuah ujian ya, sebuah pelajaran yang diberikan alam semesta. Pasti tujuannya baik, walaupun menyakitkan, walaupun bikin kita sedih. Ya. Intinya segala pikiran buruk, segala energi yang negatif itu jangan dipelihara. Belajarlah untuk menerima keadaan, belajarlah untuk memaafkan, ya, berdamai dengan hati kamu, berdamai dengan lingkungan sekitar kamu. Akan jauh lebih baik kita ini memaafkan ketika ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang sepertinya jadi penghalang untuk kita mendapatkan apa yang kita mau. Ya, kamu harus sabar di sini. Semakin kamu nggak terpancing dengan situasi, akan semakin baik untuk kamu juga. Mengeluarkan energi negatif tidak ada gunanya. Membuang waktu kita, membuang tenaga gitu. Hindari, jangan sampai ribut sama orang. Jauhilah masalah supaya hidup kita lebih tenang, lebih positif. Gak ada gunanya kita adu argumen misalnya dengan orang, gak ada gunanya. Biarlah kita dibilang bodoh ya, karena kita mengalah, gak apa-apa. Lebih baik kita dibilang seperti itu daripada kita meladeni orang yang justru gak membawa kita ke arah positif. Ya. Tidak usah peduli dengan komentar orang, karena kita hidup tidak dari komentar mereka ya. Tetap jadi diri kamu apa adanya, ya. Ada hinaan, ya. Ada pujian, itulah kehidupan. Oke? Pecutan. Jangan ngoyo. Karena apa yang kamu kejar itu takutnya hanya mengeluarkan ekstra tenaga, tapi kamu tidak mendapatkan sesuai dengan yang kamu mau gitu ya. Ikutin aja alirannya, ikutin jalannya aja.
ada proses yang memang harus kamu lewati, ya lewati. Ini proses yang gak enak ini, ya lewatin aja, gak perlu dihindari. Kita lihat kartu berikutnya. Rasa takut harus disingkirkan, karena kadang-kadang rasa takut yang berlebihan itu justru akan menghalangi kita untuk melangkah. Lihat di sini, kamu bimbang ya. Di sini ada persimpangan jalan, hati kamu bercabang. Kamu bingung, maju atau mundur, kanan atau kiri. Oke, di sini dilema. Alam semesta akan menunjukkan arah yang benar nantinya. Jadi lebih baik luangkan waktu untuk diri sendiri, untuk merenung, ya. Untuk misalnya kalau ini meditasi atau kamu sholat malam ya, atau doa malam. Oke, bicara di waktu sepertiga malam itu ya, akan jauh lebih baik. Saat-saat itu kita, saat sepi, kita meluangkan waktu untuk bicara dengan alam semesta gitu, dengan Tuhan ya. Kita lihat kartu rubah. Hati-hati ya. Saya melihat kalau menanyakan tentang hubungan ini, kata orang tuh begini ya, mau mencari yang terbaik, tapi ternyata nanti kamu bertemu dengan orang yang nggak jauh lebih baik dari yang sekarang ya. Entah apapun ya status kamu sekarang, entah kamu berkeluarga atau kamu baru pacaran, yang saya lihat di sini ada hati yang bercabang gitu ya. Kamu ada trauma, mungkin diduakan, atau kamu menduakan, atau kamu meninggalkan seseorang, atau kamu ditinggalkan. Nah, ini energinya cocokkan aja ya. Hal ini menyakitkan buat kamu, ada trauma. Dan di kartu masa depan justru kamu bertemu dengan orang yang 11-12 gitu ya. Jadi hati-hati, kartu rubah. Kartu rubah ini orang yang mulutnya manis gitu ya. Kamu jangan terbuai dengan mulut manis ya. Jangan terbuai. Orang seperti ini gak tulus. Ketika dia menginginkan sesuatu ya, dia akan datang. Tapi ketika dia merasa bosan, dia akan pergi. Begitu kartu rubah ya. Hati-hati, jangan main hati, takutnya terulang lagi, terluka lagi. Oke? Lebih baik fokus untuk memperbaiki karir kamu, pekerjaan kamu, finansial kamu aja. Ya, di sini kelihatan sekali ada trauma di masa lalu. Mungkin kamu terjadi hal yang menyakitkan gitu ya. Bisa juga kamu berpisah dengan seseorang, bisa juga kamu kehilangan pekerjaan, bisa juga bisnis kamu nggak berjalan gitu ya. Dan di sini ada kartu rubah. Di kartu masa depan, kalau untuk pekerjaan saya melihat mungkin orang ini ya bisa untuk bekerja sama kamu, tapi kamu harus hati-hati karena kartu rubah ini manipulasi ya. Orang yang punya sifat karakter yang tidak bisa dipercaya, dia bisa mencuri sesuatu dari kamu. Jadi andai kamu kerja sama atau kamu join gitu ya, kamu nggak boleh melepaskan tanggung jawab itu langsung ke dia gitu. Kamu harus terjun langsung, ibaratnya sama-sama menjalankannya, jangan ditinggal. Takutnya kamu malah dirugikan. Oke? Secara kepintaran, orang ini pintar, tapi kalau dia menggunakan kepintarannya itu untuk hal yang negatif, bisa merugikan orang. Tapi kalau digunakan untuk hal positif, ini akan baik sekali. Orang yang cerdas ya, orang yang pandai melihat peluang, dan orang yang pantang menyerah. Ketika dia mau sesuatu, dia akan kejar. Begitu juga dengan hubungan asmara ya. Ketika dia menyukai seseorang ya, semakin ditolak dia akan semakin penasaran gitu, dia akan mengejar. Tapi setelah didapatkan ya dia biasa aja nantinya, malah begitu ya. Jangan main hati sama orang seperti ini. Kita lihat lagi ya kartu berikutnya. Jangkar. Jangkar lambang kekuatan ya. Tapi di sini saya merasakan justru kehidupan kamu ini stucknya udah berjalan lama juga ya. Keadaannya stuck ini
ya, entah bisnis kamu ya tidak berjalan ya, ada kegagalan di sini, pekerjaan kamu juga. Kalau memang kamu ingin mencoba hal baru ya, silahkan aja gitu ya, jangan jadi trauma ya ini. Kalau kartu rubah ini mewakili diri kamu, justru kamu jangan nyerah gitu ya. Kamu harus semangat, ibaratnya pantang mundur itu yang harus kamu lakukan, karena kamu orang yang pintar. Seperti itu. Kejarlah impian kamu. Ya. Kita lihat kartu berikutnya. Jangkar bermirror dengan kartu burung. Ya. Sepertinya kamu akan bertemu dengan orang, dan ini akan ada kayak perkumpulan begitu ya. Membuka dirilah gitu ya. Terus ingat satu hal, ketika kamu bergaul ya, pandai-pandai membawa diri, jangan gampang tersinggung gitu ya. Kalau ada masukan, kalau ada kritikan, jangan berpikir buruk. Kita itu ya, kalau mau jadi manusia yang maju, yang tambah pinter ya, kita akan terbuka ketika orang memberikan saran, memberikan kritikan sekalipun ya. Jangan kita merasa, oh ini nggak pro saya nih, ini benci sama saya nih. Kalau orang tidak mendukung apa yang kamu pikirkan ya, bukan berarti orang nggak suka sama kamu. Tapi kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu kita ini ibaratnya satu pendapat dengan orang. Jadi belajarlah untuk menerima pendapat orang lain ya, pemikiran orang lain, supaya apa? Supaya kamu bisa ibaratnya diterima di golongan mana aja, bisa membawa diri ya. Jangan emosi, jangan tersinggung ketika orang mengkritik gitu ya, ketika orang punya pendapat yang berbeda sama kamu ya. Untuk rezeki, saya nggak ngelihat ya, walaupun ini ada kartu negatif ya, saya melihat rezeki mah ada aja ya, karena orang yang pintar ya, kartu rubah ini orang yang pintar cari uang gitu ya. Jadi apapun kesulitan kamu, sepertinya kamu bisa mengatasin gitu ya, termasuk masalah keuangan kamu. Dan ingat, jangan terlalu tipis kuping ya. Kadang-kadang mungkin kamu karena mendengar berita, omongan, atau sesuatu yang belum tentu, misalnya omongan itu cocok dengan kamu gitu, kamu udah kepikiran. Jadi ada berita apapun ya disaring dulu gitu ya, supaya kamu nggak ketakutan gitu. Mau mencoba sesuatu, dengar ini, dengar itu, kamu jadi nggak berani melakukan apa-apa. Nah ini salah. Kamu harus yakin, kamu harus percaya diri. Karena yang saya lihat ya, kamu punya kepintaran ya, keahlian. Kalau keahlian kamu digunakan untuk hal yang positif, akan jauh lebih baik gitu ya. Jangan sampai cari jalan pintas, instan untuk mencapai apa yang kamu mau. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang beresiko gitu ya, bukannya menyelesaikan masalah, malah akan mempersulit kita nanti ke depannya. Jadilah orang yang jujur apa adanya, jangan takut kelihatan sederhana gitu ya. Jangan takut gengsi, kata orang itu. Ngapain gengsi-gengsi gitu ya. Hidup apa adanya jauh lebih terhormat daripada kita kayak drama gitu ya, karena kita ingin dipandang orang, seperti itu ya. Dan kalau soal hubungan di sini ya, saya rasa ya, kamu mungkin seiring waktu kamu akan memahami tentang siapa orang yang sekarang ini mungkin lagi dekat sama kamu ya. Sebenarnya pasti ada nanti gosip atau omongan apa gitu ya. Makanya jangan main hati, lebih baik berteman aja gitu ya. Karena belum saatnya ya untuk kamu serius dengan seseorang. Saya belum melihat ada orang yang benar-benar tulus sama kamu ya. Karena rubah ini orang yang gak tulus. Oke? Yang berumah tangga, kalian bisa berpisah kalau satu sama lain tetap punya pemikiran yang keras gitu ya. Karena kartu persimpangan ini berarti hati kamu bercabang gitu. Dan ini pecutan itu sesuatu yang terjadi berulang, kegagalan. Bisa jadi kegagalan dalam hubungan, kegagalan dalam rumah tangga, stuck ya, perasaan yang stuck, perasaan yang bercabang, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Seperti itu, nggak seiring sejalan ya.
Dan ingat, peluang itu bisa kita dapatkan ketika kita tekun gitu ya. Kamu harus mencari gitu, jangan hanya berdiam diri saja. Ya, ini nggak akan cocok ke semua sio kambing ya, karena ini bukan personal reading, ini general ya. Jadi bijak dalam menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan Jeng Ponda. Biaya konsultasi 2 juta rupiah ya. Dan sekarang masih musim corona, hati-hati, sayangi keluarga ya, jaga diri, pakai masker, cuci tangan, vaksin, ikutin anjuran pemerintah ya. Jangan ngeyel, nggak ada yang maksa percaya atau enggak, tetap nggak percaya pun kamu tetap juga harus memikirkan keluarga ya, jangan menulari ketika sakit ya, gitu. Ketika ibarat kata tuh kita menjaga diri kita ya, berarti kita menghindari kehidupan kita, ibaratnya mengalami hal-hal yang nggak enak. Kalau sakit kan nggak enak ya, gitu, nyusahin keluarga nantinya. Oke? Belajarlah dewasa, apapun yang kita dengar, berita-berita hoax itu ya jangan termakan gitu. Apalagi sekarang ini musim begini, banyak sekali berita yang perlu kita saring ya, yang belum tentu benar. Oke? Jangan menutup mata untuk kesusahan orang. Banyak orang susah sekarang ini ya. Berbuat baik sekecil apapun nggak masalah, yang penting ikhlas. Nggak usah takut miskin, nggak usah takut kekurangan ketika kamu berbagi ya. Memberi ke orang yang tepat ya. Walaupun bantuan kita kecil, kalau kita kasih ke orang yang pas membutuhkan, itu sangat berharga loh ya. Jangan berharap rezeki lancar kalau kita sendiri pelit ya. Hidup ini tabur tuai. Kamu mau menuai ya kamu nabur dulu, mau panen ya nanam dulu. Nggak ada maunya panen aja nggak nanam ya. Harus memberi dulu, baru rezeki kita datang. Paham ya? Dan sorry, masih ada yang menghubungi saya untuk minta analisa gratis ya. Saya tidak akan merespon. Karena cukup buat saya, dulu-dulu saya bantu orang, akhirnya ketergantungan. Ya, ini banyak yang jiwa gratisan. Belajarlah untuk menghargai profesi orang. Ya. Seperti itu ya. Saya tidak bisa membahagiakan semua orang. Saatnya saya mau membantu orang sampai belepotan ngomongnya, itu akan datang dari hati saya sendiri. Saya akan tahu gitu, benar-benar orang ini butuh saya bantu, saya juga tahu gitu. Tapi kalau orang yang ngaku susah ya, hanya ingin minta diramal gratis, itu ya saya juga merasakan. Oke? Itu saja. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.